Ya, Shalom Colors. Senang sekali kembali menyapa Anda yang luar biasa. Sebab saya percaya kalau Anda hari ini ada, itu karena Anda luar biasa. Sebab di luar sana ada orang-orang tertentu yang karena situasi hari ini yang menjerat dan mengikat mereka, mereka sampai harus mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Ya, ada orang-orang di luar sana yang karena situasi hari yang sulit hari ini bertengkar dengan istrinya dan mengajukan perceraian. Kalau Anda hari ini ada tentrem, ayem, segala macam dengan keluarga dengan baik-baik saja, Anda luar biasa. Dan kita percaya Anda luar biasa karena kita punya Allah juga yang luar biasa. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu ini, kita akan membahas sebuah seri, 7 series tentang kebencian Allah. Sekali lagi kata benci ini digunakan sebagai gaya antropomorfisme. Apa itu gaya bahasa antropomorfisme itu? Bagaimana manusia menggambarkan Allah dengan bahasa manusia. Ya, sebab saya percaya Tuhan tidak punya tangan seperti kita hari ini yang jarinya 5. Tetapi dalam Alkitab tangan Tuhan, mata Tuhan, itu gaya bahasa antropomorfisme, memanusiakan gambar Allah dalam konsep manusia. Nah, kata benci juga masuk dalam kata bahasa seperti hari ini. Nah, hari pertama kita bahas tentang yang pertama, yang paling utama, kemurkaan Allah adalah kepada perceraian. Kita menemukan sebuah fakta yang menarik. Perceraian selalu menghadirkan keluarga anak-anak yang menjadi monster. Banyak anak-anak yang hancur, yang menjadi monster, yang menakutkan, yang menyulitkan bagi orang tuanya ketika rumah tangga berantakan dan biasanya diakhiri dengan perceraian. Yang kedua, kita juga menemukan bahwa ternyata kenapa Allah marah kepada orang yang bercerai. Karena tujuan ilahi Tuhan membentuk keluarga bukan sekedar punya anak, tetapi menjadikan keturunan ilahi. Artinya rumah tangga, pernikahan, perkawinan kita adalah panggung yang paling terbaik memunculkan karakter anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga membahas kemarin beberapa hari lalu tentang kenapa Allah benci perceraian. Ini yang menarik. Orang yang bercerai berarti menyerah untuk dibentuk. Dan kita sadar proses pembentukan yang terbaik, alat pembentukan yang terbaik adalah keluarga, dan teristimewa adalah pasangan kita. Maka tidak heran saya sampaikan kemarin, kita menemukan dalam pernikahan kita kecenderungannya lebih banyak kita memiliki perbedaan karakter antara suami dan istri. Ya, yang corewet biasanya ketemu yang pendiam, yang boros ketemu yang pelit. Kenapa? Karena yang boros harus ditempa supaya tidak boros. Yang pelit ditempa supaya tidak terlalu pelit. Sengaja Tuhan pertemukan sehingga yang pelit berubah kebiasaannya terpengaruh oleh karena dalam sifat yang murah hati yang boros ini. Tapi yang boros juga harus dikontrol. Maka dipertemukan dengan orang yang pelit, ya. Jadi itulah penyebabnya Allah marah kepada perceraian, karena sekali lagi perceraian itu sesuatu yang menjijikan bagi Tuhan. Yang kedua, kemarin kita bahas tentang Esau. Esau itu dibenci Tuhan karena yang pertama, Esau itu orang yang kedagingan. Kenapa kedagingan? Karena orientasi hidupnya hanya sekedar mencari kepuasan dagingnya saja, harta kekayaan, kelimpahan, dan bukan mencari Allah. Sebab ketika dia menjual hak kesulungannya, hak kesulungan itu apa? Yang pertama adalah hak sebagai imam dalam keluarga menggantikan orang tuanya. Artinya dia menjadi imam perkara-perkara yang rohani tidak menarik buat Esau. Ya, artinya tidak menarik. Tetapi berbeda ketika dia melepaskan berkat anak sulungnya. Ketika Ishak memberkati anak sulungnya dan diberikan kepada Yakob, maka Esau marah hebat dan berusaha membunuh Yakob. Kenapa terjadi dua perbedaan yang hakiki? Karena sekali lagi yang dikejar Esau adalah harta kekayaan. Orang-orang Kristen hari ini sadar, hari ini kita akan menjadi Esau akhir zaman, tidak dicintai oleh Allah kalau kita menjadi orang-orang yang berorientasi kepada harta kekayaan semata, tidak berorientasi kepada kerajaan Allah. Yang kedua, Esau itu dimarahi Tuhan. Kenapa? Karena ternyata Esau tidak menghargai orang tuanya. Hari ini saya bicara kepada anak-anak, siapapun kita anak-anak, kita tidak akan pernah diberkati Tuhan selama kita tidak bisa menghormati orang tua kita.
Esau kenapa tidak menghormati orang tua mereka, orang tuanya? Karena Esau melukai hati kedua orang tuanya dengan cara apa? Kawin dengan perempuan Het yang membuat Yakob dan membuat Ishak dan istrinya menjadi terluka. Tetapi bukannya bertobat, dia ambil lagi istri dari anaknya Ismail, kembali membuat luka. Hari ini anak-anakku, kalau engkau seorang anak-anak, kalau engkau masih punya orang tua, hari ini engkau masih punya kredit poin yang sangat tinggi, yang sangat besar untuk berkat. Ketika kapan? Ketika engkau hadir menghargai dan menghormati orang tuamu dengan seksama. Oleh sebab itu mari engkau hormati orang tuamu ya. Yang ketiga, Ishak itu menjadi kekejian dan menjadi dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena dia menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Maleakhi 2 ayat 10 dan 11 memberikan catatan penting bahwa tempat kudus yang dikasih Tuhan adalah pernikahan, adalah rumah tangga, adalah keluarga. Siapa yang menista rumah tangga itu akan menjadi seterunya Tuhan. Makanya tidak heran dalam Alkitab salah satu suku yang disuruh dimusnahkan orang Israel oleh Tuhan adalah Amalek. Karena Amalek kalau perang selalu menyerang rumah tangga dan keluarga. Yang keempat, kenapa Esau itu ditolak Tuhan? Karena Esau adalah orang yang hidup dalam kepahitan. Dan kepahitan itu sesuatu yang diturunkan kepada keturunannya sampai 400 tahun kemudian keturunan yang bernama Edom tidak memberi jalan kepada orang-orang keturunan Israel, keturunan Yakub ini. Jadi oleh sebab itu, kebencian yang kedua Tuhan nyatakan kepada Esau. Kemarin kita sudah bahas kebencian yang ketiga, Tuhan nyatakan kepada ibadah yang tidak menyenangkan Tuhan. Kitab Amos pasal 5 ayat 21-24 memberikan catatan, Tuhan tidak suka dengan perayaan kita. Tuhan tidak suka dengan nyanyian gambus dan kecapi. Tuhan tidak suka bahkan pada persembahan kita. Tuhan enyahkan dari hadapannya. Kenapa? Karena yang Tuhan mau bukan ibadah itu menjadi pemicu keadilan yang akan bergulung-gulung seperti lautan. Jadi kalau ibadah kita tidak ibadah itu menjadi ketaatan personal kita kepada Tuhan, tidak melahirkan ketaatan secara sosial, artinya tidak berdampak, tidak bermakna bagi masyarakat, tidak melakukan keadilan, maka kita punya ibadah menjadi kejian bagi Tuhan. Bicara keadilan yang kedua adalah bicara moralitas. Kalau ibadahmu tidak berubah moralmu, tidak merubah karaktermu, tidak merubah moralitas yang kau miliki, maka ibadahmu menjadi ibadah yang sia-sia karena tidak Tuhan berkenan dalam hidupmu. Jangan bangga dengan persembahanmu yang besar ketika engkau di saat yang sama mencaci maki istrimu. Jangan bangga ketika engkau melayani Tuhan saat yang sama engkau menghajar orang lain dengan dalam pekerjaanmu. Sebab kenapa? Yang namanya ibadah yang berkenan kepada Allah harus outputnya melahirkan moralitas yang baik. Nah, hari ini seri yang keempat, bagian yang keempat, kita akan bicara tentang kebencian Allah kepada siapa. Kita lihat Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19 berkata demikian, perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yang keempat, ini yang saya hati-hati sekali bicara, karena saya sadar ini kesalahan yang hampir kita orang anak-anak Tuhan tidak lolos dari jeratnya. Kesalahan apa? Yang keempat ini yang membuat kejian Tuhan dan kebencian Tuhan adalah roh menghakimi. Tuhan bilang janganlah menuntut pembalasan, berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku. Kenapa Allah menuntut pembalasan menjadi haknya Tuhan? Karena yang pertama saya percaya ini yang menjadi seringkali kebencian Tuhan. Karena yang pertama orang yang membalas adalah orang yang merasa dirinya benar. Betul gak? Saudara menerima perlakuan seperti itu, maka saudara merasa berhak melakukan pembalasan. Padahal Alkitab berikan catatan pembalasan itu haknya Tuhan. Saya ada waktu minggu beberapa lalu saya pernah sampaikan khotbah tentang penundaan ilahi.
Saya bilang begini, kesulitan terbesar dari anak Tuhan yang melepaskan hak. Kita selalu diajar memikul salib dan melepaskan hak ya. Kesulitan terbesar untuk melepaskan hak adalah hak untuk marah. Saudara memberi persepuluhan, itu adalah melepaskan hak kepemilikan terhadap harta yang saudara miliki. Saudara memberikan waktu saudara untuk berdoa adalah keputusan yang sangat tepat untuk melepaskan hak atas waktu yang saudara miliki. Saudara melayani mungkin direndahkan, tidak seperti posisi saudara di kantor sebagai seorang manajer atau seorang direktur, tapi dalam pelayanan engkau diatur-atur, ditunjuk-tunjuk orang lain, engkau melepaskan hak. Tetapi yang paling sulit dari seorang untuk melepaskan hak adalah hak marah. Kenapa? Karena marah selalu ada alasan pembenaran. Perhatikan ya. Karena marah selalu ada alasan pembenaran. Orang yang marah selalu alasan, ya karena saya diperlakukan begini, karena saya diperlakukan begitu. Artinya dia mencari pembenaran untuk keputusan yang dia lakukan itu. Nah oleh sebab itulah hampir paralel dengan orang yang membalas, dengan orang yang melakukan pembalasan dendam, itu sama juga selalu ingin memperoleh pembenaran. Artinya dia selalu menempatkan dirinya selalu dalam posisi yang benar. Maka kalau kita perhatikan, Tuhan begitu baik. Tuhan bilang, kalau engkau ditampar pipi kirimu, maka Alkitab berikan catatan bukan balas kirinya lagi atau balas kiri kanan, tapi berikanlah yang kanan. Ini jadi begini. Zaman Alkitab itu ditulis, kalau mereka punya hak untuk menyuruh orang yang dijajahnya seperti orang Yahudi. Kalau mereka belanja bawa barang, memerintahkan orang itu membawakan barang-barangnya sejauh 1 mil. Jadi misalnya ada orang Romawi baru belanja dari mall, bawa barang-barang banyak. Lalu depannya ada orang Yahudi, maka mereka bisa tinggal perintahkan saja. Ingat Simon orang Kirene yang pikul salib, kenapa dia tidak menolak? Karena Simon orang Kirene adalah penganut agama Yahudi, orang Yahudi. Maka orang Romawi punya hak istimewa memerintahkan siapa aja untuk memikul salib itu. Maka kita bercatat kalau ada orang memaksa kau berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Tidak ada tempat pembalasan, tidak ada tempat untuk melakukan pembalasan. Kenapa? Karena Allah mengajar kepada kita, pembalasan itu hakku. Kenapa Pak? Jadi haknya Tuhan. Karena Tuhan yang tahu takaran terbaik untuk membalaskan setiap orang yang berbuat dosa. Jadi oleh sebab itu hari ini, orang yang balas dendam, orang yang membalas, yang pertama menjadikan dia jadi orang yang dibenci Tuhan karena merampas haknya Tuhan. Yang kedua, kenapa saya mau katakan pada hari ini pembalasan itu membuat kita tidak berkenan kepada Allah, menjadi orang-orang yang dibenci Tuhan? Karena yang kedua, orang yang pembalas adalah orang yang hidup di dalam kepahitan. Camkan ini. Kalau saudara melakukan pembalasan kepada seseorang, saya berani pastikan Anda, kita, saya adalah orang yang terluka. Padahal kita memberikan catatan penting kepada kita, orang-orang yang terluka tidak akan pernah mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Kenapa pembalasan itu tidak diperkenankan Tuhan? Karena sekali lagi saya katakan pembalasan itu adalah buah daripada kepahitan, buah luka batin dalam hidup kita. Luka batin yang kita sembunyikan, luka batin yang kita tidak perlihatkan akan menghasilkan buah keinginan, kerinduan untuk membalas. Maka ada istilahnya, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Jadi ketika orang yang kita tidak sukai mengalami malapetaka, kita puas. Kenapa? Ada rasa kepuasan dalam jiwa kita karena kita terluka oleh orang itu. Tapi kalau seandainya orang yang kita kasih punya pengalaman yang sama,
maka kita merasa kasihan. Lihat, ya beda. Nah, oleh sebab itu maka hari ini kekasih-kasih Tuhan, hal yang paling berbahaya yang menjadi kemarahan Tuhan, kebencian Tuhan yang keempat kita lihat hari ini adalah orang-orang yang menghakimi. Kenapa menghakimi itu menjadi sesuatu yang menjadikan Tuhan? Karena dia merasa dirinya benar. Karena dia menaruh posisi hidupnya seolah-olah dia benar. Makanya perhatikan, hampir orang marah semuanya sulit untuk minta maaf. Kenapa? Karena dia merasa di posisi yang benar. Maka oleh sebab itu tidak heran di hari-hari terakhir zaman akhir ini kita akan menemukan fase di mana waktu-waktu kita sulit sekali kita meminta. Sulit sekali. Keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, kalau kau punya anak-anak kecil hari ini, didik mereka dengan magic word, dengan kata maaf. Kalau engkau gagal mendidik mereka pada usia 0 sampai 7 tahun untuk berkata maaf sampai tuanya, dia akan menjadi orang yang keras dan sulit meminta maaf, dan dia akan menjadi orang yang dibenci Tuhan. Kenapa? Karena selalu merasa dirinya benar. Ya, harus ada kegerakan yang istimewa dari gereja Tuhan dimanapun kita berada, gerakan belajar meminta maaf. Karena hari ini maaf menjadi sesuatu yang sangat mahal. Maaf menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak ada nilainya, sangat bernilai, bukan tidak ada nilai, sangat bernilai hebat. Kita sulit menemukan orang yang bersalah minta maaf, sulit menemukan. Kalau saudara jadi gembala, menemukan nggak pemain-pemain musik yang terlambat, pelayan-pelayan yang terlambat meminta maaf? Nyaris jarang sekali. Maka dia akan mencari pembenaran karena macet, karena pembenaran. Jadi saya bilang maaf itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bisa didik anak-anakmu semenjak usia dini, semenjak masa usia kecil, menghidup dalam perkataan magic word yang namanya maaf, maka saya percaya anak ini tumbuh, berkembang, tidak akan menjadi monster, tetapi menjadi orang-orang yang dikenan Tuhan. Karena tidak pernah merasa dirinya menjadi orang yang selalu benar. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita menemukan sebuah perkara yang luar biasa. Kebencian Tuhan kepada orang yang menghakimi karena merasa dirinya benar. Yang kedua, kebencian Tuhan kepada orang yang menghakimi. Kenapa? Karena biasanya orang yang menghakimi adalah orang yang terluka hatinya. Orang yang terluka. Orang yang terluka. Dan Alkitab berikan catatan penting, orang yang terluka tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa saya katakan demikian? Bayangkan, Yesus menderita di kayu salib. Yesus menderita bukan hanya secara fisik, secara psikis, dipertontonkan kepada semua orang seperti seorang penjahat yang sedang memikul dosa dan pelanggaran. Bukan hanya itu, secara fisik dia ditelanjangi dan dia dipermalukan dengan hebat. Tetapi pertanyaannya, kalau dia tidak mampu mengampuni dengan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Maka saya percaya korbannya, penderitaannya, kesusahan, kesulitan yang dijumpai, itu tidak ada nilainya di mata Bapa di sorga. Sebab kenapa? Satu binatang yang mau dikorbankan harus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Tidak ada lukanya. Kalau dia terluka, maka dia akan menjadi korban yang tidak sempurna. Yang ketiga, saudara yang terkasih, kenapa orang yang menghakimi itu menjadi kebencian Tuhan? Karena yang ketiga, orang yang menghakimi itu berarti menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, hal yang menarik begini saudaraku yang tadi. Saya kadang-kadang sedih kalau membaca status-status lebih bagaimana satu pendeta menyerang hamba Tuhan yang lain. Ya, bahkan ada satu pendeta yang mempermalukan pendeta yang lain, menghakimi. Ya, saya bukan berarti anti kritik. Saya bilang begini, siapa kita yang berhak menghakimi? Sama-sama kita ini statusnya hamba Tuhan. Sebenarnya seorang hamba Tuhan yang berhak untuk menghakimi adalah bosnya, bukan hamba yang lain. Bukan hamba yang lain. Bukan hamba yang lain. Tetapi hari ini, kalau saudara lawan kegelisahan hamba-hamba Tuhan hari ini, betapa mudahnya kita memberikan blaming,
memberikan catatan-catatan kepada kehidupan seorang hamba Tuhan yang lain, menghakimi. Padahal mungkin kita nggak mengerti konsep apa yang terjadi dalam kehidupannya. Perhatikan, karena ketidakmengertian situasional yang dia hadapi, seringkali kita menjadi menghakimi orang. Contoh, saya punya teman namanya Pak Pardomuan Sihombing, semoga lagi nonton ya. Kalau nggak salah di pantai, dia sedang ada di Makassar, lalu ada di Pantai Losari itu ada tulisan Pantai Losari yang jadi baliho begitu. Lalu dia fotonya dia crop, Pantai Losari, pannya dibuang, tinggal tai, losarinya, sarinya dibuang. Jadi artinya ketika di crop gambar itu tulisannya Tailo. Itu menjadi sesuatu yang beda ketika kita dengar kita baca Tailo, artinya sebuah kata makian. Padahal ketika huruf-huruf itu dinormalkan dalam catatan yang normal, maka kita menemukan Pantai Losari. Nah, seringkali kita menghakimi ketika kita nggak melihat keadaan yang sesungguhnya. Ketika kita menghakimi, kenapa kita nggak ngerti situasional yang dia hadapi. Ketika kita menghakimi, kita dengan mudah, kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara jadi hamba Tuhan yang hidup pada zaman Hosea, lalu Hosea disuruh menikah dengan pelacur, maka mungkin tangan saudara akan arahkan, telunjuk saudara akan arahkan, saudara akan maki hamba Tuhan yang seperti itu. Seolah-olah hamba Tuhan yang seperti itu adalah hamba Tuhan yang tidak bisa menahan nafsu. Padahal kalau kita lihat konteksnya, Hosea menikah dengan pelacur itu karena disuruh Tuhan. Jadi hari ini saya mau kita semua anak Tuhan hidup dalam hati yang murni dan bersih. Kita tidak menghakimi orang lain karena kita nggak tahu. Seperti tadi Pak Pardomuan foto di tengah dua baliho itu Pantai Losari, pannya dipotong di crops, losarinya di crops, maka muncul kata Tailo. Coba kalau itu di-share kepada orang yang sedang marah, dimarahi Pak Pardomuan, maka orang itu bilang, wah saya dimaki. Padahal enggak, itu ada kalimat yang lengkapnya. Hari ini saudaraku yang terkasih, jangan coba menghakimi orang lain. Jangan coba menghakimi orang lain, kenapa? Karena kita nggak ngerti maksud Tuhan dalam kehidupan seorang seperti itu. Teristimewa kita jangan menghakimi hamba-hamba Tuhan yang lain. Di hari ini saya ingatkan hamba-hamba Tuhan, jangan bertengkar hanya karena hal-hal yang seperti itu. Sebab itu akan menjadi hal yang dibenci Tuhan. Karena kita nggak boleh menghakimi. Amin. Ya, kita berdoa. Luapan kasih Tuhan menyertai hati kami hari ini. Karena kami rindu menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan, dikenan Tuhan, dan bukan orang-orang yang dibenci Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami dalam segala kelimpahan anugerah-Mu, agar kami berjalan dalam setiap rancangan dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman yang menegur kami, mengingatkan kami, membentuk kami. Biarlah firman menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada beberapa pengumuman yang saudara perhatikan ya. Yang pertama, malam ini kita akan berjumpa dengan sapaan Gembala Call. Kita online lagi. Tapi ingat, hari ini kita tidak berjumpa lewat FB, tetapi tadi sudah di taping, direkam. Nah, oleh sebab itu kita saudara bisa melihat di YouTube. Nanti link YouTube-nya akan dibagikan ya sekitar jam 5 sore ya, akan saudara nantikan. Yang kedua, dalam Seven Series ini besok kita akan berjumpa dengan hamba Tuhan Pak Pendeta Agus Sunaryo ya. Masih seriesnya tentang kebencian Tuhan. Malam harinya kita akan berjumpa dengan Pak Arso, Pak Triliarso, akan bicara tentang hidup yang penuh beresiko besar ya. Itu juga sudah di tape, sudah rekam. Jadi besok kita juga akan dapat linknya untuk bisa menonton ya. Jadi itu aja. Yang ketiga, ibadah kita yang rencananya tanggal 21 Juni akan mengalami penundaan dikarenakan karena PSBB di Kabupaten Karawang belum dicabut, masih diperpanjang sampai tanggal 26. Kita berdoa semuanya berjalan dengan baik supaya ibadah kita benar-benar nyaman tanpa takut harus terpapar dengan COVID-19 ini. Dan kalau nanti kita adakan ibadah tatap muka,
sekali lagi, protokoler akan dikenakan dengan ketat. Yang pertama, semua jemaat harus menggunakan masker. Yang kedua, harus cuci tangan sebelum masuk tempat ibadah. Yang ketiga, gak boleh bersalam-salaman, pelukan, cipika-cipiki, gak boleh. Kenapa? Takut terpapar. Yang keempat, suhu akan diukur dengan termogan. Jadi, bagus lagi bikin itu ya, videonya ya. Nah, nanti saudara bisa lihat simulasinya bagaimana ibadah kita ya. Jadi suhu yang diperkenankan masuk ke ruang ibadah hanya sampai 37,3. Jadi 37,3 ke atas, mohon untuk beribadah di rumah ya. Yang kelima, batasan usia. Yang bisa masuk ruang ibadah hanya 13 sampai 64 tahun. Kenapa 13? Kita anggap 1 sampai 12 imunitas anak-anak kita masih belum terlalu kuat sehingga punya potensi untuk kena paparan. Yang kedua, kenapa sampai 64? Sama, umur 65 ke atas juga imunitasnya sudah berkurang sehingga kita jagai mereka untuk beribadah di rumah ya. Jadi itu saja pengumuman, sampai Tuhan memberkati kita sampai selama-lamanya. Shalom.